Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Fasilitas produksi yang dikelola PT VKTR Sakti Industries ini menjadi bagian pengembangan industri kendaraan listrik nasional dengan fokus pada produksi kendaraan listrik, terutama bus untuk transportasi massal. Setibanya di lokasi, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden kemudian disambut Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Anindya Bakri sebelum meninjau langsung fasilitas produksi. Dalam peninjauan ini, Presiden menyimak penjelasan mengenai proses produksi dan pengembangan kendaraan listrik. Ia juga mengamati secara langsung lini perakitan yang tengah berjalan untuk melihat kesiapan produksi dalam negeri. Perhatian Presiden sempat tertuju pada satu unit bus listrik berwarna biru yang diproduksi untuk operasional Transjakarta. Presiden kemudian menaiki bus ini untuk melihat langsung kondisi interior serta fasilitas yang akan digunakan masyarakat. Di dalam kendaraan, Presiden duduk di kursi penumpang sambil mendengarkan penjelasan mengenai spesifikasi teknis dan fitur kendaraan listrik. Peninjauan dilakukan ke sejumlah kendaraan listrik lainnya termasuk eskavator, truk, dan mobil travel berbasis listrik. Usai meninjau area produksi, Presiden menuju lokasi acara sambil menyapa tamu undangan serta para pekerja PT VKTR Sakti Industries. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk melihat langsung proses perakitan kendaraan listrik yang dikembangkan di dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dorongan pemerintah terhadap percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kehadiran Presiden juga memberi sinyal dukungan terhadap industri transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan serta peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir ke hadapan Anda. Dan tentunya selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman laporan seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pemerintah. Bersama saya Reva Walugo, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil sedan listrik secara massal pada 2028. Target itu disampaikan saat peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang bersamaan dengan dorongan pembentukan National Champion Otomotif, percepatan elektrifikasi 100 gigawatt, serta penguatan posisi Indonesia sebagai produsen kendaraan listrik dan negara mandiri energi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memproduksi mobil sedan listrik secara massal pada 2028. Target ini muncul setelah Indonesia dinilai telah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan komersial listrik seperti bus dan truk yang menjadi fondasi pengembangan industri otomotif nasional berbasis energi ramah lingkungan. Kemampuan produksi kendaraan listrik yang sudah berjalan dinilai mengubah posisi Indonesia menjadi produsen bukan lagi sekedar pasar. Industri kendaraan listrik dalam negeri mulai menunjukkan kapasitas manufaktur yang lebih besar dan menjadi pijakan menuju kemandirian energi nasional. Selanjutnya, Presiden juga mendorong lahirnya National Champion Otomotif Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Harapan ini mengacu pada keberhasilan negara lain yang telah memiliki merek otomotif kuat di pasar internasional sehingga Indonesia diharapkan mampu menghadirkan merek nasional yang kompetitif. Dorongan ini sejalan dengan strategi industrialisasi nasional. Teknologi dinilai perlu diolah menjadi kekuatan industri nyata agar memberikan dampak ekonomi luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai produksi kendaraan listrik dunia. Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup
besar, membanggakan. Selain penguatan industri otomotif, pemerintah juga menggenjot program elektrifikasi sebesar 100 gigawatt sebagai langkah menuju kemandirian energi. Program ini mencakup peralihan pembangkit listrik berbasis diesel menuju energi yang lebih bersih. Sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah berencana menutup 13 pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN. Kebijakan ini diproyeksikan menghemat konsumsi energi nasional sekitar 200.000 barel per hari. Saat ini kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor sekitar 1 juta barel BBM per hari. Program elektrifikasi dinilai mampu memangkas impor secara signifikan, bahkan membuka peluang Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM dalam beberapa tahun ke depan. Program listrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak. Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN akan kita tutup. Dari menutup itu kita akan menghemat 200.000 barrel sehari. Dengan kita tutup PLTD kita menghemat langsung 20%. Dan dengan nanti 100 gigawatt kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita 2-3 tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali. Dengan dukungan sumber daya alam, kemampuan teknologi, serta percepatan industrialisasi, pemerintah optimistis Indonesia memasuki fase kebangkitan industri dan energi. Pengembangan kendaraan listrik, pembentukan merek nasional, serta elektrifikasi besar-besaran diarahkan untuk memperkuat kemandirian sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang menghadirkan harapan bagi pekerja lokal. Salah satu pekerja asli Magelang menilai kehadiran industri kendaraan listrik membuka peluang ekonomi baru, sekaligus mendorong masa depan industri ramah lingkungan di daerah ini. Peresmian pabrik kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang membawa harapan baru bagi pekerja lokal. Di tengah aktivitas lini produksi, pekerja asli daerah melihat kehadiran industri kendaraan listrik sebagai peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus penguatan industri di wilayahnya. Salah satu pekerja Departemen Assembly Manufacture PT VKTR Sakti Industries, Ahmad Aji Rifai, telah terlibat dalam proses produksi selama sekitar 1,5 tahun. Dalam kesehariannya ia menangani analisis persoalan teknis serta menyiapkan perlengkapan produksi agar lini perakitan berjalan lancar. Rutinitas ini menjadi bagian dari mata rantai pengembangan industri kendaraan listrik di daerah. Kehadiran pabrik dinilai memberi peluang bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat langsung dalam industri teknologi transportasi ramah lingkungan. Rasanya ya syukur sih ada pabrik commercial vehicle yang ada di tanah kelahiran sendiri gitu Mbak. Alhamdulillah sedikit banyak membantu Mbak. Sangat senang Mbak, harapannya kan kedepannya ada angin segar buat perusahaan ini sendiri Mbak. Syukur-syukur bisa ketemu lah, yang pasti sehat selalu pasti, terus bisa ya seperti yang tadi bilang Mbak, bisa membawa ya bisa mengangkat ya. Selain membuka kesempatan kerja, keberadaan pabrik juga dirasakan memberi dampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Aktivitas produksi menciptakan harapan akan meningkatkan kesejahteraan serta penggerakan ekonomi di lingkungan sekitar kawasan industri. Peresmian langsung oleh Presiden turut menambah optimisme pekerja terhadap masa depan industri ini. Kehadiran kepala negara dipandang sebagai perhatian pemerintah terhadap pengembangan industri daerah dan tenaga kerja lokal. Harapan juga muncul agar industri kendaraan listrik dapat berkembang dalam jangka panjang. Selain memberi manfaat ekonomi, pekerja melihat pengembangan kendaraan listrik sebagai langkah menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Dengan hadirnya pabrik kendaraan listrik di Magelang, pekerja lokal berharap kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas industri baru. Pertumbuhan ini diharapkan membawa dampak berantai terhadap kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Survei mencatat kepuasan mudik tinggi dan pergerakan masyarakat meningkat. Laporannya hadir usai yang satu ini tetaplah di jendela istana.